Al-majlis tsani qala radhiyallahu ta'ala anhu bil madrasah khamisa Syawal sana 45 wa 500. Ghirratuka billahi tunhika wa ghaibatuka anhu. Ini majelis yang kedua, kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, lalai engkau dengan Allah itu akan menjauhkan kamu. Nah, jadi yang bikin kita tuh jauh sama Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu lalai kita sebenarnya. Contohnya di dalam sholat saja, Pak. Mulai saja sholat kita hanya sekedar gerakan dan bacaan tanpa konsen, tanpa khusyuk. Itu sebenarnya di dalam sholat kita itu Allah udah nggak ada. Kenapa? Itu di dalam sholat, Pak. Karena sholat yang kita laksanakan itu lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah begitu juga kehidupan kita ini akan jauh dari Allah kalau kita ini dalam perjalanan hidup atau menjalankan hidup ini banyak lalainya. Orang yang sholat aja, Pak, kalau dia lalai di sholatnya, itu Allah jauh. Gimana kalau memang dia kagak sembahyang? Maka yang membuat jauh kita itu dari Allah karena kelalaian kita kepada Allah. Nah maka kalau lagi kayak begini nih Pak, kalau kita kumpul malam Kamis, kita ngaji, ini dekat Allah Pak sama kita. Karena di sini kita senantiasa terus ingat Allah. Diingatkan oleh Allah, terus ingat Allah. Keluar aja dari sini, balik ke aktivitas kita, udah mulai jauh lagi. Di sini satu pun di antara kita nggak ada yang berani maksiat. Kenapa? Oh kan lagi ngaji, iya memang bener lagi ngaji. Kalau orang maksiat mah lagi ngaji ke tempat maksiat, bener nggak? Tapi kenapa di antara kita nggak ada yang iseng buka handphone maksiat, enggak kan? Kita duduk. Karena di sini kita lagi diingatkan oleh Allah dan kita ingat Allah. Sehingga lalai kita kepada Allah itu dihilangkan dulu. Makanya kita takut sama Allah, takut neraka, pengen masuk surga, pengen diampunin dosa. Keluar dari sini, lalai lagi Pak. Nah makanya lalai kita dari Allah itu akan menjauhkan kita dari Allah. Nah dari itu, jangan buat kita ini terus lama-lama lalai. Ya, kadang-kadang lalai kita tuh kita ikutin. Nah kita manusia yang lalai, jangan senantiasa kita ikutin lalai tersebut sehingga terus makin memperjauhkan diri kita dari Allah. Lalai dikit langsung istighfar, langsung zikir kepada Allah. Lalai dikit langsung kembali, lalai sedikit langsung kembali. Nah begitu juga di dalam sholat kita. Nah kalau suatu ketika kita sholat, ada was-was setan dan kemudian terpalingkan kehusuan kita kepada hal yang lain, maka cepat-cepat balikan. Dengan cara apa? Dengan cara menghusukan dari gerakan kita dan menghusukan dari seluruh bacaan kita. Contoh kalau kita lagi sujud. Di sujud pertama kita subhana rabbiyal a'la, baca mulut. Tapi nggak ada nyangkutnya, lalai semuanya. Nah pas duduk di antara dua sujud, kita kembalikan lagi. Dengan apa? Dengan mengembalikan khusyuk kita. Caranya yaitu memahami apa yang kita baca dan kemudian menghusyukkan apa yang kita baca. Rabbighfirli, ampunin aku ya Allah, warhamni. Mulai tenangin diri, gerakan lambatkan gerakan. Rabbighfirli, ampunin aku ya Allah, warhamni, wajuburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pelan-pelan baca. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan yang berhak untuk dipuji. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dapat tuh. Nah nanti kan enggak, rakaat yang ketiga balik lagi tuh, buyar lagi, balikin lagi. Kita Pak, kalau udah di dalam sholat aja lalai, gimana di luar sholat? Kalau di dalam sholat saja kita lalai, gimana di luar
Sholat aja kita lalai, berani Pak, mikirin yang bukan urusan ibadah kita. Gimana di luar sholat. Nah inilah yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Orang kalau sudah jauh dari Allah, ini yang membuat sering terjerumus Pak, pada hal-hal yang dilarang. Ini yang membuat kita itu berani melakukan maksiat. Tapi kalau lagi dekat sama Allah, ingat sama Allah, nggak bakal berani Pak. Nggak bakal berani kita, yakin. Yang ada juga kita ketakutan, yang ada juga kita menyesal dari perbuatan maksiat. Bukan malah mau nambah. Nah makanya ngukurnya, kalau kita lagi berani maksiat, berarti kita lagi jauh sama Allah. Tapi kalau kita lagi takut maksiat, berarti Allah lagi dekat dengan kita. Itu aja pengukurnya di badan kita, di diri kita. Nah kayak sekarang nih, saya ulangin. Takut nggak sama Allah? Takut banget, Allah lagi dekat. Iya. Pulang aja ngelihat bini, ngelihat anak, mulai berubah lagi deh. La taqra bi jami'i ma anta fihi fa huwa syai'un za'ilun an qaribin qala Allah taala. Jadi Nabi sudah cukup sempurna memberikan didikan kepada kita. Ya, ini semuanya dari Allah. Biar kita ini jadi hamba Allah yang terus ingat. Yang terus ingat. Nabi itu udah semuanya, udah diajarin. Nah itulah yang sering kita sampaikan, kenapa dalam setiap aktivitas kita itu Nabi selalu ajarkan doa dan zikir. Masuk masjid diajarin doa, keluar masjid diajarkan doa. Jalan dari masjid pulang sampai di rumah diajarin doanya dan zikir. Buka baju diajarin semuanya. Coba saja kalau kita bisa amalin ini semuanya dengan penuh khusyuk, bukan hanya sekedar bacaan di lisan, maka ini akan menjadikan kita orang-orang yang terus ingat Allah dalam kondisi bagaimanapun. Irji an giratika qabla an tudraba wa tuhana wa tusallatu alaika hayatul balaya wa aqaribuha. Ayo cepat kembali dari kelalaian kita sebelum kita mendapatkan musibah-musibah yang luar biasa, sebelum kita diberikan kehinaan. Karena nggak akan hina seorang hamba mukmin, laki-laki dan perempuan, saat dia terus ingat kepada Allah. Nggak akan dihinakan. Nggak akan dihinakan. Ya. Nah ini bicaranya akhirat, Pak. Bicaranya akhirat. Kalau kita terus lalai, ya kita ikutin yang membuat kita terus lalai, dan secara otomatis akan menjauhkan kita dari Allah. Terus biarinlah, yang penting kaya, yang penting happy, yang penting senang, yang penting enjoy, yang penting, nah itu kan kayak gitu Pak. Nggak mau kita kembalikan kelalaian kita ini, justru kita ikutin dengan bahasa itu tadi, yang penting senang, yang penting kaya, yang penting dapat kedudukan, yang penting dapat jabat, yang penting dapat cuan. Yang penting dapat cuan. Ingat, la taqra bi jami'i ma anta fihi fa huwa syai'un za'il. Sesuatu yang membuat kita lalai, entah itu cinta dunia, nyari jabatan atau yang lain. Sesuatu yang membuat kita lalai dan jauh kepada Allah, entah itu apa saja dari dunia ini. Ingat, itu yang tadi kita sampaikan di awal, syai'un za'ilun. An qaribin, dia akan hilang sebentar lagi. Akan hilang. Karena sifatnya dan kita harus terus khawatir. Jangan saat kita dalam kondisi lalai kepada Allah, jauh dari Allah, di situ Allah perintahkan malaikat maut untuk mengambil kita. Nauzubillahimin. Lagi bahagia-bahagianya kita bisa sampai kepada nafsu kita, lagi bahagia-bahagianya sampai kepada angan-angan kita, lagi bahagia-bahagianya ya kita mendapatkan kedudukan, jabatan dunia, lagi bahagia-bahagianya kita mendapatkan apa yang menjadi impian kita. Tapi saat itu kita semakin
lalai semakin jauh dari Allah. Saat kita ada di klimaks sebuah kebahagiaan dunia dan sedang jauh-jauhnya dengan Allah, di situ Allah ambil kita. Di situ Allah jemput kita lewat malaikat maut. Dan saat itu kita kembali dalam keadaan hampir tidak kenal dengan Allah. Dan saat itu kita kembali kepada Allah sedang dalam keadaan kita berlumuran dengan kelalaian kepada Allah. Maka Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 44, hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idahum mublisun. Sampai pada saat mereka bahagia atau mereka sampai pada klimaks kebahagiaan, akhaznahum baghtatan, kami ambil secara tiba-tiba dan mereka berlumuran dengan dosa. Nah, maka jangan dirawatin lalai, Pak. Kita manusia sama-sama lalai, tapi cepat kembalikan diri kita kepada Allah. Kita lagi diracunin dengan urusan ini, kok gara-gara urusan ini ngaji kagak, sembayang lalai, buru-buru tinggalin, Pak. Jangan sampai sedang lalai-lalainya justru Allah ambil nyawa kita. Nauzubillahimin. Ngeri, Pak. Makanya alhamdulillah ya Allah, Pak, kita masih bisa dikumpulkan pada tempat-tempat yang ngingatin kita kepada Allah, yang ngembaliin lalai kita kepada Allah. Dan kita dijauhkan dari komunitas-komunitas yang membuat kita itu lalai. Alhamdulillah, Pak. Kita dikasih ya Allah teman-teman yang baik yang ngingetin kita ke Allah, yang jauhin kita dari lalai kepada Allah. Lalai-lalai sedikit. Maka kalau kita ngobrol sama temen tuh, Pak, ini kayaknya obrolan nggak bisa enak ini. Jadi jauh sama Allah, jadi lalai, hati kita udah mulai terganggu, pikiran terganggu. Buru-buru tinggalin, Pak. Stop obrolan tersebut, misi pulang. Gitu. Dan segala aktivitas kita apapun yang membuat kita lalai kepada Allah. Maka Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu, saat dia sudah mulai terganggu sholat jamaahnya, ibadahnya, gara-gara pohon korma yang dia miliki, saat itu langsung pohon kormanya disedekahkan semuanya buat kaum muslimin. Kita makan nggak apa kayak begitu, Pak? Bener nggak? Nggak apa yang nggak bisa kita seperti mentalnya Sayyidina Umar. Tapi paling tidak ini kita jadikan sebagai rujukan. Ya, seperti itulah yang harus kita jadikan ya qudwah, yang harus kita ikuti. Ayo. Kembalikan lalai kita agar terus kita bisa ingat Allah Subhanahu wa taala. Innama yazkuru ma indallahi wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kita doakan ya saudara-saudara kita di Gaza agar Allah berikan kesabaran. Waja'al amwatahum min jumlati syuhada, jadikan orang-orang yang meninggal dari saudara-saudara kita golongan orang-orang yang mati syahid, dan mudah-mudahan Allah sabarkan mereka, Allah kuatkan mereka, dan Allah menangkan mereka pada waktu yang paling tepat, yang menurut Allah itu adalah terbaik buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.